Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap sekolah minggu? Nah, sudah siap ya harusnya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan diri dengan baik. Jangan lupa siapkan juga Alkitab dan persembahannya ya kak. Betul banget. Nah, kita mau mulai sekolah minggu kita dengan bangkit berdiri. Puji Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan selalu. Adik-adik, sebelum melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyikapi hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Kak, kita mau ingat nih, kita sekolah minggu tuh setiap hari Minggu online lagi di rumah. Buat apa sih, Kak? Ya, buat tetap mengingat Tuhan selalu dong. Nah, mengingat Tuhan dan pesan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu khususnya. Yuk adik-adik, kita mau ingat pesan Tuhan kepada kita dengan nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Mempersembahkan kata dan karya. Ya, kata dan karya kita buat Tuhan. Tapi seringnya nih, aku sering lupa. Kalau berbohong itu kan gak baik ya kak? Gak baik. Tapi aku sering lupa dan melakukan itu. Nah, kalau kak Koko melakukan kesalahan lain gak? Biasanya sering banget nih gak mendengarkan perkataan orang tua. Nah, kita di rumah juga pasti kalau diingat-ingat ada kesalahan sama mama, sama papa, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Walaupun di rumah kita mau tetap minta ampun adik-adik sama Tuhan, karena pengampunan Tuhan itu membuat kita tidak melakukannya lagi, tidak melakukan dosa kita besok dan seterusnya. Yuk adik-adik, kita mau ingat bahwa Tuhan menolong kita dengan menyanyi lagu Ya Yesus tolonglah. Lepas
melakukan banyak hal dalam kehidupan kami setiap hari. Namun Tuhan, kami sering lupa bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kadang melukai hati mama, papa, kakak, adik, terlebih menyakiti hatimu Tuhan. Dan kami pada saat ini mau mengingat kesalahan kami yang berbohong, malas-malasan, ataupun tidak mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara kepada kami. Bapa, kami mau mohon ampun dan meminta pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak melakukannya dan mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah kami ya Tuhan, bentuklah kami menjadi sesuai dan seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Koko, berarti kita siap ya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Siap dong. Nah, ternyata bukan cuma berdoa, memuji Tuhan aja Pak yang bikin kita mengenal sama Tuhan. Oh ya? Kita juga bisa mengenal Tuhan melalui Saat teduh, baca Alkitab. Nah, terlebih baca Alkitab. Nah, mau membaca Alkitab hari ini, kita juga mau mendengarkan ceritanya. Kita mau siapkan hati dengan baik, siapkan diri dengan baik, jangan lupa siapkan Alkitab. Kita mau nyanyi lagu tema kita juga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih-Kasih-Mu begitu besar memimpin kami dari awal ibadah sampai saat ini. Kami siap mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kakak-kakak yang sudah menyiapkan ibadah dan cerita hari ini. Dan tolong kami Tuhan dapat bersyukur dan melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 6 sampai 18, dilanjut dengan ayat 32 sampai 35. Keluaran pasal 16 ayat 6 sampai 18, dilanjut dengan ayat 32 sampai 35. Beginilah bunyinya. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain,
"Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik, apa yang kita baca barusan adalah kisah perjalanan bangsa Israel setelah terlepas dari perbudakan di tanah Mesir, dan mereka sedang menuju ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan tersebut, mereka tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Setibanya mereka di padang gurun Sin, banyak dari mereka mengeluh, bersungut-sungut karena mereka merasa kelaparan. Bahkan mereka membandingkan kehidupan mereka ketika masih di tanah Mesir. Mereka berkata, "Lebih baik kami tinggal di tanah Mesir, karena kami tidak pernah merasa kelaparan." Mereka terus bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang pada saat itu memimpin perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh, dan membandingkan kehidupan mereka waktu di tanah Mesir dengan kehidupan mereka yang saat ini sedang menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan untuk mereka, mereka lupa bahwa mereka mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa yang akan senantiasa membantu dan menolong mereka. Dan ternyata benar adik-adik, Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah mengetahui bahwa bangsa Israel sedang mengeluh, sedang bersungut-sungut karena mereka merasa kelaparan. Dan Tuhan Allah berkata kepada Musa, "Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari." Musa mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, dan Musa mengumpulkan bangsa Israel dan berkata kepada bangsa Israel, "Kalian bukan bersungut-sungut kepadaku, tetapi kalian sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalian mengeluh kepada Tuhan, bukan kepadaku. Dan Tuhan mengetahui bahwasanya kalian sedang mengeluh kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkata bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allahmu." Apa yang telah Tuhan firmankan benar terjadi adanya. Pada waktu petang, datanglah burung puyuh yang sangat banyak menutupi perkemahan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa menangkap burung puyuh itu untuk dimasak dagingnya dan dijadikan makanan. Dan ketika pagi hari, ada banyak roti yang terletak di sekeliling perkemahan itu. Warnanya putih dan rasanya seperti kue madu. Meskipun roti yang Tuhan sediakan terlihat sangat banyak tergeletak di perkemahan bangsa Israel, tapi bangsa Israel
hanya diperbolehkan mengambil 1 mangkok 1 orang per harinya. Artinya, setiap hari masing-masing orang hanya bisa mengambil 1 mangkok saja. Jika lebih, maka keesokan harinya mangkuk yang berisi roti tersebut akan menjadi busuk dan berbau tidak sedap. Tapi ketika hari ke-6, mereka boleh mengambil 2 mangkuk dalam 1 hari. Karena apa? Karena keesokan harinya adalah hari ke-7 yang dimana merupakan hari Sabat, hari perhentian untuk Tuhan. Jadi ketika hari ke-7, roti yang mereka ambil 2 mangkuk tersebut tidak berbau dan tidak berulat. Dan mereka bisa memakannya di hari ke-7, di hari Sabat tersebut. Bangsa Israel pada saat itu menamai roti yang diberikan Tuhan dengan nama roti manna karena bentuknya putih dan rasanya seperti madu. Begitulah cara Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Setiap pagi Tuhan memberikan mereka makan roti manna, dan setiap petang mereka bisa memakan daging burung puyuh. Tuhan juga mengajarkan kepada mereka untuk mengambil yang secukupnya, karena jika mereka mengambil berlebihan, keesokan harinya percuma saja makanan itu tidak bisa dimakan karena akan berubah, berbau busuk dan berulat. Tapi jika mereka makan secukupnya, mereka tidak akan kelaparan dan mereka tidak akan kehabisan, karena esok harinya Tuhan akan tetap memberikan mereka makanan dan mereka memakan makanan tersebut selama 40 tahun lamanya, selama perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, seperti Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel, memelihara hidup bangsa Israel setiap harinya, begitu juga dengan kita. Tuhan juga memelihara kehidupan kita setiap harinya. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kita setiap harinya. Nah, adik-adik, kita mau belajar menjadi orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Dari hal terkecil saja, kita mau bersyukur atas kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan. Bukankah berkat Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga hal apa yang membuat kita harus mengeluh kepada Tuhan? Juga adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi orang yang tidak serakah, melainkan sebaliknya, kita mau menjadi orang yang murah hati, yang mau berbagi kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Yuk adik-adik, kita mau berterima kasih setiap harinya kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak, cerita hari ini keren ya. Kita mau belajar bahwa kita nggak perlu khawatir. Apa yang kita butuhkan pasti dicukupkan sama Tuhan. Betul banget. Nah, Kak Koko pernah gak merasa khawatir akan sesuatu hal? Pernah. Waktu itu pernah membutuhkan untuk di sekolahan butuh beli buku atau buku penting. Nah, pada saat itu uangnya belum ada, tapi lama-kelamaan Kak Koko harus nabung, pada akhirnya dicukupkan sama Tuhan. Wah, hebat ya. Ternyata apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu bersyukur dan tidak perlu khawatir lagi. Nah, kita mau ingat ya Kak, pesan Tuhan hari ini kepada kita dengan menyanyikan lagu tema kita, Ku mau jalan dengan juru selamatku. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan. Nah, untuk persembahan,
masih tetap dikumpulkan sendiri. Nanti kalau udah masuk sekolah minggu, persembahannya boleh dibawa. Sambil kita bawa persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan kami. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Kau berikan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna buat gereja kami dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita mau beraktivitas, mengerjakan aktivitas minggu kita hari ini. Adik-adik perlu siapkan bahan-bahan yang nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak di video selanjutnya. Nah, selain aktivitas juga jangan lupa kerjakan saat teduh sama 1 minggu ke depan dan share di grup WA kelas masing-masing. Oke? Oke. Wah Kak, gak kerasa ya sekolah minggu kita udah di akhir nih. Iya betul. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita di dalam doa dan minta berkat Tuhan dulu sebelumnya dengan yang memberkati kami. Lalu kita mau akhiri dengan Bapak terima kasih. Masih dalam sikap berdoa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari firman yang kami dengar bahwa apapun yang kami khawatirkan, kami tidak perlu khawatir karena semuanya itu sudah Engkau cukupkan dan akan terus Engkau cukupkan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai, berkati apa akan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa